Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya Sirma. Hari ini saya mau bahas atau review sebuah AC yang saya pakai. Itu mereknya Gree dengan tipenya WC05C3E Deluxe Low Watt setengah PK. Sudut pandang dari ibu rumah tangga, yaitu saya sendiri, yang belum pernah pakai AC merek lain sebelumnya. Ini adalah AC pertama saya, karena sebelumnya saya nggak pakai AC di kamar, pakainya kipas angin. Cuman kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan kepada si Gree C3E ini? Yang kedua, tentang deskripsi produknya, tapi yang menurut saya yang saat itu saya perhatikan dalam pemilihan AC ini. Terus yang ketiga, tanggapan saya atau review saya setelah pakai si AC ini selama 6 bulan. Jadi saya beli AC ini sejak 2 November 2019. Jadi sebelum saya beli ini, saya sempat tanya ke teman-teman saya Instagram story, kalian pakai AC merek apa dan bayar listrik berapa sih, ke teman-teman saya, dan dapat beberapa respon berbeda. Tapi dari semua respon, sebagian besar teman-teman saya itu bilang kalau AC yang paling bagus adalah merek Daikin. Daikin itu harganya memang lebih tinggi sedikit daripada yang lain. Ada juga yang lebih tinggi banyak gitu. Tapi yang review meyakinkan yang saya dapat dari teman saya adalah dia direkomendasi Daikin oleh temennya yang isi hotel gitu. Jadi di hotel pakai Daikin. Si teknisi itu kan pasti lebih ngerti soal alat elektronik, dan si teknisi itu kan ngerekomendasiin dia, bilang Daikin itu dinginnya cepat, lebih cepat daripada AC-AC lainnya, kata dia, kata si teknisi itu yang temennya saya itu bilang. Dan teman-teman saya yang lain juga bilang Daikin. Saya tanya kenapa, why si Daikin ini jadi kayak juaranya di antara jawaban kalian semua. Coba deh kamu lihat perusahaan-perusahaan atau di kantor-kantor lebih banyak pakai merek apa. Daikinnya yang menang di mata masyarakat yang saya tanyain, alias teman-teman saya itu bilangnya Daikin. Cuman saya udah sempet mau nyari Daikin, tapi yang direkomendasi sama teman saya itu adalah tipe standar, bukan tipe low watt. Masih sekitar 500 atau 400 watt ya, saya lupa. Sedangkan merek-merek lain itu udah punya yang tipenya bukan cuma tipe standar tapi tipe low watt. Salah satunya si Gree. Gree ini merek baru kan. Cuman saya tertarik sama si Gree, pengen nyobain Gree gara-gara videonya Kevin Hendrawan. Itu YouTuber yang sudah terkenal di Indonesia. Dia review soal Gree yang tipenya Unicorn. Itu dia bilang kalau AC-nya itu cuma 45 watt. Sedangkan salah satu alasan saya dari dulu nggak pakai AC karena di mindset saya kalau pakai AC itu pasti mahal, karena kita nggak bisa pakai AC itu cuman 1 atau 2 jam, pasti kita pengen kayak hampir 24 jam itu nyala AC kalau kita sudah tahu nyamannya pakai AC dibandingkan pakai kipas angin kan. Jadi kalau semakin seberapa kecil pun wattnya, kalau pemakaiannya kayak 24 jam, endingnya pasti habisin listrik juga gitu. Jadi sebisa mungkin nyari yang wattnya paling kecil. Nah, dibandingkan si Daikin, itu saya nemu Gree yang si ini, C3E ini. Dia 330 watt. Jadi saya sempat ngitung, saya lihat di rumusnya di internet juga, itu gimana ya, saya lupa. Pokoknya saya sempat ngitung, jadi berapa yang saya harus habiskan, berapa rupiah yang harus saya keluarkan jika 1 jam AC saya yang 330 watt ini nyala kayak gitu. Saya udah kali-kaliin, cuman saya udah lupa kali-kaliannya itu karena itu tahun lalu, sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi waktu itu saya berkesimpulan kayak membulatkan ke atas bahwa, saya nggak tahu ini benar atau salah, tolong kalau ada teknisi yang nonton ini, kalau saya salah koreksi di kolom komentar di bawah ya. Jadi bahwa dengan 330 watt AC ini 1 jam saya menggunakan itu berarti saya berarti saya mengeluarkan uang 500 rupiah kayak gitu. Kalau saya nggak salah hitung, pokoknya karena saya udah ngitung, mindsetnya gitu ya, kita anggap bukan kita anggap benar, jadi saya anggap benar gitu, 500 rupiah. Jadi kalau saya mau pakai AC 10 jam
dalam 1 hari berarti adalah Rp5.000. Kalau saya mau 10 jam 10 jam dalam 30 hari berarti dalam satu bulan 30 hari dikali 5.000 berarti itu Rp150.000. Jadi kalau misalnya sebelum saya pakai AC saya ngisi token listrik 100.000 sebulan, berarti kalau dengan penambahan AC yang tadi hitung-hitungannya ada 150.000, hitungan kasar jika saya menggunakan AC 10 jam sehari, berarti kan saya akan jadinya bayar listrik itu, ngabisin listrik itu sekitar 250.000. Hitung-hitungan saya kayak gitu. Jadi menurut saya si ini nih masuk gitu loh, maksudnya. Kan itulah kesimpulannya. Karena si siapa sebenarnya Daikin itu lebih tinggi wattnya, itu sekitar 400 atau 500 saya lupa. Sedangkan si Gree ini dia punya 330 watt dan dia mengklaim bahwa yang Ucorn itu punya dia, tapi saya nggak beli yang Ucornnya ya, karena Ucornnya mahal. Jadi saya yang tipe low wattnya. Jadi saya mikir kalau si Ucorn itu hemat, meskipun bukan tipe itu, tapi kan sama-sama merek Gree gitu loh. Saya pengen cobain karena saya penasaran, karena yang teman-teman saya yang lain juga belum ada yang pakai itu. Akhirnya saya memutuskan untuk si Gree ini. Terus kandidatnya tadi udah kan, saya punya Daikin sama kandidatnya Gree. Ya udah, saya akhirnya memutuskan di Gree. Terus di budget juga, kalau si Daikin itu dia lebih mahal, dan si lebih mahal lagi dikit, tapi karena dia wattnya lebih tinggi, kayak 100 watt lebih tinggi daripada si Gree ini, jadi saya milih yang Gree gitu. Ya udah, saya kayak ngerelain, ya udah kata temen-temen Daikin yang lebih bagus, tapi saya penasaran, jujurnya karena penasaran dan karena lebih murah dan karena dia wattnya lebih rendah. Itu dia. Karena sebenarnya dalam saya milih AC ini, sebelum pencarian AC ini, saya punya tiga aja kriteria, karena saya nggak tahu spek-spek AC itu kayak gimana. Saya cuman sebagai ibu rumah tangga, saya cuman pengen 1 AC dengan tiga kriteria ini. Yang pertama dia hemat listrik, yang kedua dia awet, nggak cepet manggil teknisi kayak gitu, dan yang ketiga dia masuk di budget. Jadi budget saya saat itu adalah untuk AC-nya tok maksimum adalah 3,5 juta atau 3,7 lah maksimal. Karena saya tahu harga AC itu belum termasuk biaya pemasangan, yang dimana biaya pemasangannya itu plus selang atau kabel ya, selang kalau nggak salah, selang atau kabel ya, kabel kayaknya kabel yang menghubungkan dari unit indoor ke unit outdoornya itu tuh sekitar 500.000 lebih. Saya dapetin si unit ini, si Gree C3E yang setengah PK, itu harganya 2.750. Cuman per hari ini saya coba ngecek di marketplace kalau harga AC ini udah naik, sekarang sekitar 3,1 atau 3,2 juta unitnya aja, belum termasuk biaya pemasangan. Dulu saya dapat 2.750, terus pemasangannya sekitar 500.000 lebih. Tapi dalam biaya pemasangan itu dia cuman kayak difasilitasi ya, kita cuman dapat kabel berapa meter gitu, kurang. Jadi saya nambah kabel lagi sekitar 2 meter dan nambah sekitar 200 ribuan, dan setelah saya final itu uang yang saya keluarkan untuk masang AC ini sekitar 3.600.000-an. Kalau sekarang per hari ini itu tergantung sama panjang kabelnya kalian juga, dan karena emang harga AC-nya udah naik. Begitu. Kenapa saya milih yang setengah PK itu ada hitung-hitungannya. Kalau di channel lain mungkin lebih jelas, lebih detail ya. Saya waktu itu ngitung karena di kamar saya ini cuma 3 kali 3 meter. Terus kayak kebutuhan BTU-nya itu saya nggak tahu BTU apaan sih, saya cuma lihat dan sekilas gitu ngitung-ngitung, dan sepertinya yang setengah PK sudah cukup. Karena
yang 1 PK itu mungkin bisa lebih dingin, tapi dia wattnya, apa maksudnya, daya yang dibutuhkan lebih tinggi. Jadi itu nggak masuk ke kriteria saya kan. Kriteria saya sekitar 330 watt ini udah oke. Bahkan kalau misalnya seandainya saat itu ada AC pada dayanya sekitar 250, mungkin saya akan cari itu. Sebenarnya ada kandidat satu lagi, Aqua, saat itu yang AC merek Aqua, cuman barangnya nggak ada. Saya sempet ngeliat kayak brosurnya di internet gitu, tapi ketika saya cari barangnya itu di toko-toko online, itu barangnya nggak ada. Aqua low watt setengah PK itu kalau nggak salah dia sempet kayak ngeklaim itu 260 watt. Saya sempet naksir sama yang itu, cuman barangnya nggak ada di pasaran. Jadi yang ada di pasaran cuman si Green ini. Jadi akhirnya saya mutusin untuk beli yang Green. Kalau seandainya waktu itu ada si Aqua itu ada barangnya, kayaknya saya lebih milih si Aqua gitu. Tapi saya nggak bisa review karena saya nggak pakai barangnya. Pertimbangan lain milih AC itu adalah AC-nya cepet dingin atau enggak. Setelah saya pakai ini 6 bulan, menurut saya ini cepat. Cuman saya nggak bisa bandingin karena saya nggak pernah pakai AC lain, jadi saya nggak tahu kecepatan AC lain tuh seberapa. Tapi menurut saya untuk penggunaan pribadi di rumah, kamar ukuran 3x3 meter, AC ini cukup cepat dingin. Kalau misalnya saya habis masak gitu kan, keringetan di dapur, saya masuk kamar, saya nyalain AC, ya saya tinggal arahin AC-nya atau diam di depan AC biar saya cepat keringatnya hilang, kayak gitu loh maksudnya. Itu adalah solusi-solusi yang nggak bisa di compare antara AC satu sama AC yang lain. Cuman karena budget saya segitu dan saya maunya yang low watt dan kayak cepat dingin itu relatif gitu loh. Jadi menurut saya ini sudah cukup cepat dingin karena saya belum pernah nyobain AC lain. Saya nggak tahu seberapa cepat AC lain yang mungkin lebih mahal atau mungkin lebih cepat dinginnya. Tapi menurut saya untuk penggunaan saya ini cukup. Lanjut. Oh ya, waktu itu untuk spesifikasi sempat ada perbedaan di, kalau nggak salah sama yang punya Aqua atau punyanya siapa itu, soal eco-friendly-nya. Jadi ini sudah pakai kalau nggak salah freonnya R32. Tolong koreksi kalau saya salah. R32. Jadi saya juga bandingin, saya nggak tahu ya sebenarnya secara fisik R32 itu kayak apa, se-eco-friendly apa, apakah dia berteman dengan ozon kita. Halo, saya eco-friendly. Nggak tahu. Jadi itu adalah hal yang nggak bisa saya bandingkan atau nggak bisa saya review, cuman bisa saya lihat dari angka atau itu sertifikasi R32. Sedangkan AC-AC lain yang baru-baru katanya itu freon yang terbaru. Saya nggak tahu per hari ini kan udah 6 bulan kemudian apakah ada R33, saya nggak tahu. Tapi yang saat itu R32 itu katanya itu udah yang paling baru saat itu. Jadi masuklah kriteria ini. Terus karena harga masuk udah BTU. Kalau si C3E ini pendinginannya 4.850 BTU. Itu kapasitas pendinginan kalau nggak salah. Yang kalau 3x3 meter itu saya ngukur waktu itu kalau nggak salah saya ngitung butuhnya sekitar 4.900 sebenarnya, 4.500 sebenarnya. Jadi cukup. Oh ya, kalau misalnya kalian di budget itu diperhatikan panjang selang itu kalau bisa jangan panjang-panjang karena itu yang makan budget. Oh ya, waktu itu saya dikasih pilihan bukan selang sih, kabel kalau nggak salah, kabel atau selang saya bingung ya, kabel. Soalnya waktu itu dia tanya mau yang tembaga atau mau yang biasa, terus saya lupa saya pilih yang merek apa saat itu dan saya pilihnya random aja gitu. Jadi ini satu yang nggak bisa saya komentarin. Yang jelas dia nambah-nambahin harga. Tadinya saya 2750 unitnya plus biaya pasang 550 sekian. Ternyata saya perlu nambah 200 ribuan lagi untuk si selang itu karena selang atau kabel itu kurang panjang itu. Selanjutnya saya perhatikan adalah berisik apa enggak. Jadi sebelum saya milih saya nggak tahu karena teman-teman saya yang lain nggak ada yang pakai si Grey ini.
Jadi saya nggak bisa minta komentarnya apakah ini cepat rusak atau apakah ini berisik. Tapi setelah pemakaian 6 bulan, saya bisa bilang di sini, jika dibandingkan dengan AC tetangga saya, cuman saya dengar unit outdoornya yang punya tetangga saya itu lebih berisik daripada punya saya. Jadi kesimpulan saya, AC saya ini, si Gree C3E ini tidak berisik. Saya nggak tahu apakah ada AC yang lebih silent lagi karena saya belum pernah coba, tapi menurut saya ini cukup tidak berisik, baik indoornya maupun outdoornya. Outdoornya itu dia bunyi, tapi karena punya tetangga saya lebih berisik, jadi saya menganggap punya saya tidak berisik. Oh ya, jangan lupa kalau kalian biar bayar biaya pemasangan atau beli biaya pemasangan lah, atau mungkin AC kalian harganya udah di-include biaya pemasangan, jangan lupa tanya ke si penjual apakah ini include AC-nya di vakum atau tidak, karena ada beberapa toko yang dia itu biaya pasang tapi nggak include biaya vakum. Kalau mau vakum dia kayak nambah lagi sekitar 100.000 atau nggak tahu, tergantung, kayaknya 100 ribuan deh. Tapi ini di tempat saya yang beli ini pemasangannya sudah include vakum, meskipun saat itu saya agak meleng, nggak merhatiin dia waktu masang itu vakum itu kayak gimana. Tapi yang jelas yang saya tangkap di internet itu dia vakum itu agar nggak ada udara apa gimana, agar AC-nya nggak bocor atau gimana, pokoknya nggak rusak aja gitu. Jangan lupa kalau kalian mau beli dan pasang AC, tanyain udah di vakum apa belum gitu. Di vakum. Terus oh ya, ini adalah satu hal yang waktu itu saya perdebatkan sama si teknisi yang datang untuk pasang AC saya. Cuman saya sebagai orang awam, bukan teknisi gitu loh. Waktu itu saya beli kabelnya agak panjang, tambahin 2 meter kan, karena saya mau taruh unit outdoornya itu di bawah atap. Jadi gimana yang jelasnya, posisinya itu biar agak jauhan lagi, biar dia dapat atap di balkon kontrakan gitu kan. Rencananya saya taruh sana, cuman kata si teknisinya bilang nggak usah di bawah atap, harusnya yang di tempat yang terbuka aja. Terus saya mikir di tembok itu nggak ada atapnya kan, saya mikir barang elektronik kena hujan itu kan nanti terus kena hujan dan panas matahari secara langsung, itu kan cepet karatan Pak. Tapi si teknisinya itu kayak ngedebat saya balik bahwa enggak, kalau AC itu lebih bagus kena hujan, kata dia seperti itu. Nah itu yang saya nggak tahu kebenarannya, apa dia ngakal-ngakalin aja biar dia nggak perlu ngebor tembok depan ini saya lagi, apa yang di dekat balkon itu, atau kerjaannya lebih banyak kalau pakai itu, atau memang benar sebenarnya si AC outdoor itu lebih bagus kalau kena hujan. Katanya udaranya lebih bersih aja mbak, nggak perlu bersihin lagi. Kalau hujan dia debunya langsung kena air kayak gitu. Dia pokoknya dia mendebat saya bilang kayak gitu. Terus akhirnya dia mengakhiri debat tuh kayak, ya udah mbak, kalau mbak mau suruh saya pasang sana, saya pasang sana nanti, tapi kalau AC-nya nggak dingin jangan panggil saya lagi ya gitu. Jadi saya kalah perdebatan dengan teknisi itu. Saya nggak tahu, ya udahlah saya percaya aja sama dia. Tapi kalau misalnya dari kalian ada teknisi atau yang ngerti soal itu dan tahu mana siapa yang benar, apa si teknisi itu cuma ngakalin saya, tolong komen di kolom komentar di bawah. Tapi sejauh 6 bulan ini AC-nya nggak ada masalah, jadi sementara ini saya percaya aja sama dia gitu. Dan saya belum pernah panggil teknisi lagi setelah saya pasang 6 bulan ini. Itu aja. Oh ya, kan saya sebenarnya sebelum saya beli unit ini, saya pengen banget nanya orang yang sudah pakai unit ini apakah ada masalah gitu kan. Jadi saya bikin video ini dan saya mau bilang saya nggak pernah ada masalah sama si AC ini, si Gree
GWC 05C3E. Ribet amat namanya. Tapi sekitar seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, indikator LED-nya indikator LED di apa sih namanya, ini nggak kelihatan ya, LED yang menunjukkan suhunya itu kan dia pakai kayak LED gitu, tapi itu ada satu strip LED-nya yang mati. Nah, kayak gini kelihatan nggak sih? Jadi kan sebenarnya dia menunjukkan angka 27 derajat. Nah, ini yang saya arsir itu yang nyala-nyala, tapi yang punya saya si yang tengah ini LED-nya ini mati. Sebenarnya itu nggak masalah sih sama saya cuman bilang aja gitu. Semoga dia nggak mati semuanya dalam beberapa bulan ke depan. Semoga. Baik, sekian review saya soal si AC Gree Low Watt Deluxe setengah PK. Semoga membantu buat kalian yang belum beli. Kalau misalnya ada pertanyaan, tinggalin di kolom komentar di bawah. Kalau kalian menganggap video ini berguna, jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe untuk video-video selanjutnya mengenai perabotan perumah tanggaan dan perbayian yang saya pakai beserta review saya gitu. Jangan lupa dicek juga video-video lain yang udah saya buat sebelumnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.